Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi pagi hari ini bersama kami di channel YouTube GPDI Philadelphia Karangkemiri. Puji Tuhan. Mari kami mengajak Bapak Ibu semua kembali kita membuka hati terus untuk memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh tak terbatas kasih-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu yang luar biasa. Kasih-Mu yang terus mengangkat kami. Kasih-Mu Tuhan yang terus melawat hidup kami. Kasih-Mu Tuhan yang terus membebat hati kami. Kasih-Mu yang mengurang kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu dahsyat bagi kami. Terima kasih Yesus tak terbatas kasih Yesus. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. ketika ku percaya, mujizat itu Nyata bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa Tuhan bagi kami percaya. Sungguh dahsyat kuasa-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan. Kau sungguh baik, Untuk kami memuji dan Kau sangat menyembah. baik. Glory, 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 glory. Haleluya. Segala puji Terima hormat dan syukur kasih bagi Tuhan. Kau Bapa yang baik dan Terima kasih. terima kasih Yesus. Segala hormat, puji dan syukur. Haleluya. Allah kami yang hidup dan berkuasa atas segala. Glory, glory, glory. Syukur Bapa. Terima kasih.
kasih-Mu jauh melebihi dari segala yang ada. Kasih-Mu yang sungguh sempurna, kasih-Mu yang dahsyat, hebat dan luar biasa. Terpujilah Tuhan, Engkau telah mengasihi kami dengan Engkau memberikan diri-Mu mati di atas kayu salib menebus hidup kami. Dan Engkau Tuhan telah memberkati kami sehingga kami ada sampai pagi hari ini. Kami boleh rasakan dan alami pertolongan Tuhan sungguh tak terbatas atas kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, mendengarkan Engkau berbicara, menyatakan isi hati melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu, jemaat-Mu mau sambut firman-Mu, keluarga kami mau sambut firman-Mu, di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab kita dan kita buka Matius pasal 16. Secara bergantian akan dibaca dan saudara menyimak kalimat demi kalimat sehingga kita mengerti maksud Tuhan melalui ayat itu dalam hidup kita. Saya akan baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu dapat membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu mereka meninggalkan mereka dan pergi. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Jika kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang dan beberapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian, ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku? Anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua,
imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah ia dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah membaca Matius pasal 16 ini dan terdiri dari 4 perikop. Masing-masing perikop itu memiliki pengertian sendiri. Dan 2 perikop pertama dan kedua itu tentang orang Farisi dan Saduki, di mana ajaran mereka ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Misalkan orang Saduki tidak percaya adanya kebangkitan. Nah, itu adalah ajaran yang menyesatkan. Ya, ada banyak ajaran yang berkata bahwa Yesus tidaklah disalibkan. Boro-boro dia bangkit, disalibkan aja enggak. Lalu siapa yang disalibkan? Menurut mereka adalah orang yang serupa, mirip dengan Yesus. Alkitab berkata bahwa mahkamah agama dan pemuka-pemuka Romawi menyuap prajurit-prajurit yang menjaga kubur Yesus. Saksi mata yang melihat Yesus bangkit. Ya. Jadi hal-hal ini bukan hal baru lagi. Orang berkata bukan Tuhan Yesus yang disalibkan, tapi yang serupa dengan dia, mirip dengan dia. Nah, ini pengajaran-pengajaran yang tidak benar dan tidak berdasar kepada fakta dari Tuhan Yesus. Kemudian di perikop yang kedua dan ketiga dan keempat, ini adalah pernyataan dari manusia, yaitu seorang Petrus, dan tentang Yesus adalah Mesias. Ya. Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Jadi secara spesifik Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang. Jadi bukan menurut Yesus, yang artinya orang-orang yang menyaksikan. Ya. Kemudian Yesus bertanya secara spesifik, menurut kalian, menurut kamu, siapakah aku? Petrus yang tahu persis siapa itu Yesus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi bukan anak Allah yang mati lalu selesai di sana, tapi dia hidup, bangkit, amin, dan naik ke surga. Yang kita peringati hari ini. Maksud saya tanggal 29 kemarin, minggu. Kita peringati. 26, maaf, tanggal 26 kemarin. Ya, tanggal 26. Nah, mulai dari tanggal 26 kita melakukan doa 10 malam untuk menanti janji Bapa, yaitu Pantekosta. Haleluya. Jadi tanggal 26 Yesus naik ke surga. Ya. Sekali lagi, tanggal 26 Mei 2022 Yesus kita peringati naik ke surga, dan malamnya
kita doa 10 malam sampai 10 hari ke depan, yaitu tanggal 5 berakhir. Hari Pantekostal tanggal 5, Minggu. Ya, puji Tuhan. Jadi secara spesifik Yesus bertanya kepada saudara, menurut saudara Yesus itu siapa? Pertanyaan ini saudara jawab, itu akan menentukan hidup kita. Kalau kita salah menjawabnya, Yesus itu tidak mati, hanya yang diserupakan dengan dia, maka kita seperti itulah hidupnya. Tapi kalau Yesus itu kita jawab bahwa dia adalah Tuhan yang mati, bangkit dan naik ke dalam kerajaan surga, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka saudara memiliki hidup dan kehidupan. Haleluya. Inilah inti iman Kristen. Sehingga iman Kristen itu kita miliki, yaitu iman yang benar di dalam Tuhan. Saudara-saudara, dikatakan begini. Mengapa begitu? Saya katakan tadi, karena ketika orang beriman bahwa Yesus mati, bangkit dan naik ke surga menebus kita dan menyediakan tempat dan akan datang menjemput kita, maka kunci surga diberikan kepada Petrus. Ya, maka tentu kepada saudara dan saya. Artinya apa yang kita ikat di dunia terikat di surga, dan apa yang terikat di surga akan terikat di dunia. Artinya perkataan kita katakan, aku bahagia, aku diberkati, aku penuh dengan kemurahan Tuhan, maka surga akan mengikatnya, menguncinya, kunci, dan saudara akan menerima kunci itu. Haleluya. Kunci jawaban hidupmu ada di tangan Yesus melalui perkataanmu. Kalau engkau dililit utang, kalau engkau mengalami rumah tangga yang broken home, ikatlah dengan perkataanmu, rumah tangga saya dipulihkan Tuhan, maka akan terikat di surga. Surga dengan malaikatnya akan memberikan pemulihan itu bagimu, terutama kepadamu lebih dulu, bukan kepada pasangan, tapi kepadamu, untuk mengoreksi diri. Dan kalau engkau sudah memperbaiki diri, pasanganmu akan datang sendiri memperbaiki diri. Itu terikat di surga. Puji Tuhan. Jadi kunci surga itu ada di tanganmu. Ketika engkau menempatkan Yesus dalam imanmu sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan memberkatimu, dan apapun bebanmu pagi hari ini, tempatkan Yesus, Mesias, anak Allah yang hidup. Maka kunci keberhasilan, kunci jawaban, kunci semua kehidupan ini ada di tanganmu. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika kami menempatkan Yesus di dalam iman kami sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, kunci kerajaan surga menjadi bagian kami. Kami akan mengunci segala sesuatu yang merugikan kami. Kami akan mengunci segala sesuatu yang membuat kami kacau dalam hidup ini. Dan kami bebas, kami merdeka, kami pulih di dalam Tuhan. Yang pagi hari ini mengalami beban, persoalan, beban hutang, beban rumah tangga, beban ekonomi, beban pekerjaan, beban anak keluarga, dalam nama Yesus kami ikat itu, dalam nama Yesus semua dipulihkan oleh Tuhan, maka surga akan memulihkannya. Terima kasih Tuhan. Biarlah seluruh jemaat-Mu, keluarga kami, pemirsa hamba-hamba Tuhan,
menempatkan dalam iman mereka, Yesus Tuhan adalah Mesias Allah yang hidup, yang luar biasa dan dahsyat. Memberkati terus pemirsa, keluarga kami, hamba-hambamu, dan seluruh, haleluya, keluarga-keluarga dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus pasti memberkati.